Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Ustazah Amel pada pembelajaran PPKN. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa bersama-sama dulu yuk, agar ilmu yang kita dapat hari ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya Ustazah Amel akan menginformasikan terkait aturan pembelajaran kita selama pembelajaran PPKN hari ini. Nah, yang pertama aturannya yaitu adalah teman-teman pastikan fokus ketika Ustazah Amel sedang menyampaikan materi. Yang kedua, pastikan teman-teman mengerjakan proyek yang sudah diinformasikan oleh Ustazah Amel. Yang ketiga, silakan teman-teman kerjakan secara tuntas proyek yang sudah diberikan oleh Ustazah Amel. Dan yang terakhir, pastikan teman-teman melapor proyek yang sudah teman-teman kerjakan. Nah, selanjutnya Ustazah Amel akan langsung membahas terkait tema kita di pekan ini. Tema kita yaitu hari ini adalah tema 2, yakni udara bersih bagi kesehatan. Nah, subtema kita di pekan ini yaitu adalah pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Di sini sudah ada Quran surat Ar-Rum ayat 48 yang artinya Allah dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Nah, di subtema kita pekan ini, apa sih artinya angin? Yang tadi sudah dibacakan di dalilnya, yaitu di Quran surat Ar-Rum ayat 48. Di situ menyinggung kata angin. Nah, angin adalah udara yang bergerak. Nah, udara adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Salah satu gas yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yaitu adalah oksigen. Nah, oksigen ini adalah gas yang kita hirup setiap harinya. Oksigen yang terdapat pada udara dihasilkan dari fotosintesis tumbuhan yang mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Udara bersih, apa sih udara bersih itu? Udara bersih adalah udara yang bebas polusi dari polutan dalam bentuk padat, cair, ataupun gas seperti debu dan karbon. Nah, sedangkan apa itu polusi? Polusi adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, proses alam sehingga kualitas lingkungannya turun atau menurun. Nah, yang selanjutnya, seperti yang teman-teman tahu bahwa udara yang kita hirup itu diolah melalui hidung kita, kemudian ke batang tenggorokan, dan pada akhirnya terseraplah oleh paru-paru kita. Nah, apa itu paru-paru? Paru-paru merupakan bagian dari organ tubuh yang berfungsi untuk melakukan respirasi atau pertukaran oksigen yang terkandung di dalam udara yang masuk ke dalam darah dan karbon dioksida yang dibuang melalui mulut dan hidung. Nah, selain itu, Ustazah Amel akan menyampaikan terkait gangguan pernafasan yang disebabkan oleh faktor lingkungan.
yang disebabkan oleh udara yang kita hirup sehari-hari. Misalnya adalah sesak nafas yang diakibatkan karena udara tercemar dan menyebabkan ketersediaan oksigen menipis. Nah, itu ya teman-teman, bahwa alat pernafasan kita itu akan menyaring udara yang masuk dari luar ke dalam tubuh kita. Nah, kita setiap hari menghirup oksigen dan tubuh kita juga mengeluarkan karbon dioksida melalui alat pernafasan kita. Nah, jika udara yang kita hirup sehari-hari itu terkena polusi, maka efeknya adalah kita akan mengalami gangguan pernafasan. Seperti yang sudah tadi disebutkan, gangguan pernafasan itu bisa sesak nafas karena polusi udara atau udara yang tercemar. Nah, bagaimana sih cara kita menjaga udara yang kita hirup sehari-hari agar tetap bersih? Nah, cara menjaga udara di lingkungan kita agar tetap bersih diantaranya dengan penghijauan lingkungan dan mengurangi penggunaan kendaraan yang akan mencemari atau mengakibatkan polusi udara. Karena lingkungan yang hijau atau lingkungan yang lebat yang banyak tumbuhannya itu dapat membantu mengembalikan udara kita menjadi bersih kembali. Karena pepohonan sejatinya mengeluarkan oksigen. Pepohonan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Sebaliknya, makhluk hidup menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oleh karena itu, kita harus menjaga udara di lingkungan kita agar tetap bersih, yaitu dengan cara penghijauan lingkungan dan mengurangi penggunaan kendaraan yang akan mencemari dan mengakibatkan polusi udara. Nah, sekian pembahasan mengenai subtema kita di pekan ini. Nah, Ustazah Ame akan langsung ke materi inti kita. Materi inti kita yaitu adalah hak dan kewajiban. Hari ini Ustazah Ame akan menjelaskan dulu terkait hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Nah, di dalam keluarga tentu saja terdapat beberapa anggota. Yang pertama ada ayah, ada ibu, dan ada anak. Nah, ayah, ibu, dan anak tentu saja memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Di sini Ustazah Amel izin menginformasikan terkait hak-hak dulu, kemudian akan menjelaskan terkait kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban setiap anggota keluarganya? Nah, Ustazah Amel akan langsung mulai dari ayah terlebih dahulu. Apa hak ayah? Di situ sudah ada tulisannya. Hak ayah yaitu adalah menerima perlakuan baik dan dihormati. Yang kedua, hak ibu apa? Hak ibu yaitu adalah menerima perlakuan baik dan dihormati juga, sama seperti ayah. Nah, yang ketiga, hak anak. Hak anak yaitu adalah menerima kasih sayang. Nah, setiap anggota keluarga berhak mendapatkan haknya. Namun, sebelum kita mendapatkan hak kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, apa sih kewajiban yang harus dilaksanakan demi mencapai atau mendapatkan hak tersebut? Nah, kewajiban seorang ayah yaitu yang pertama adalah mencari nafkah dan menjaga keluarga. Jadi, seorang ayah mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah dan menjaga keluarganya. Nah, jika ayah sudah melaksanakan kewajibannya, maka ayah berhak mendapatkan haknya seorang ayah, yaitu adalah menerima perlakuan baik dan dihormati. Nah, yang selanjutnya, kewajiban ibu. Kewajiban ibu apa di rumah? Kewajiban ibu yaitu adalah mengurus rumah tangga dan menjaga keluarga. Jika ibu mampu melaksanakan kewajibannya, maka ibu berhak mendapatkan haknya, yaitu haknya adalah menerima perlakuan baik dan juga dihormati. Selanjutnya yang terakhir, kewajiban seorang anak. Nah, kewajiban seorang anak adalah menghormati dan membantu orang tua. Dari kewajiban tersebut, kita menghormati dan membantu orang tua, maka kita
kita sebagai anak berhak mendapatkan hak kita, yaitu adalah menerima kasih sayang. Nah, berikut adalah hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak. Nah, selanjutnya Ustazah Amel izin menyampaikan terkait hak seorang anak ketika di sekolah. Kalau tadi itu di rumah, sekarang Ustazah Amel akan langsung lanjut ke hak seorang anak ketika di sekolah. Apa saja hak-hak seorang anak ketika sedang berada di sekolah? Nah, yang pertama yaitu adalah mendapat materi pembelajaran. Nah, kenapa sih kita berhak mendapatkan materi pembelajaran? Tentu saja ketika di sekolah, apa tujuan teman-teman sekolah? Teman-teman tujuan bersekolah adalah ingin menjadi anak yang pintar, ingin mendapatkan ilmu baru. Nah, itulah kenapa anak-anak di sekolah mendapatkan haknya, yaitu mendapat materi pembelajaran. Yang kedua, hak anak ketika di sekolah adalah menggunakan fasilitas sekolah. Teman-teman datang ke sekolah, di sekolah disediakanlah fasilitas untuk menunjang teman-teman ketika mendapatkan pelajaran, menunjang teman-teman ketika teman-teman sedang bersekolah, yaitu adalah fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah apa saja contohnya? Contohnya yaitu ketika kalian berada di kelas, kalian berhak mendapatkan bangku dan juga meja. Nah, itu adalah fasilitas sekolah. Kemudian apalagi? Teman-teman berhak mendapatkan buku pelajaran. Kemudian apalagi? Teman-teman berhak menggunakan toilet di sekolah ketika kalian butuh membuang air kecil atau buang air besar. Nah, itu adalah contoh dari fasilitas sekolah yang dapat kalian gunakan. Nah, sebelum kalian mendapatkan hak kalian, tentu saja kalian sebagai seorang anak harus melaksanakan kewajiban kalian dulu di sekolah. Ketika kalian mendapatkan hak, maka kalian harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Nah, Ustazah Amel izin menyampaikan kewajiban apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang berada di sekolah demi mendapatkan hak yang harus kalian dapatkan tadi. Nah, kewajiban kalian ketika di sekolah yang pertama adalah menaati peraturan. Tentu saja di setiap sekolah pasti memiliki aturan. Kalian mau bersekolah dimanapun itu pasti memiliki aturan. Nah, kita sebagai warga sekolah, sebagai anak, sebagai orang yang bersekolah di sekolah tersebut, maka kita mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan tersebut. Begitu ya. Yang kedua, apa sih kewajiban anak ketika di sekolah? Yaitu adalah saling menghormati dengan orang yang ada di sekolah. Ketika kita sedang berada di lingkungan sekolah, maka kita sudah punya kewajiban untuk saling menghormati dengan setiap warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Di sekolah itu tidak hanya ada murid saja, tapi di sekolah ada guru. Di sekolah ada teman sebayamu. Di sekolah ada kakak kelasmu. Di sekolah ada adik kelasmu juga. Kemudian di sekolah ada penjaga sekolah. Dan ada beberapa orang lagi yang menjadi warga di sekolah tersebut. Nah, kamu mempunyai kewajiban untuk menghormati orang-orang yang ada di sekolah tersebut. Ketika kamu menghormati, maka kamu sudah melaksanakan kewajiban kamu ketika di sekolah. Nah, yang terakhir, kewajiban kamu ketika di sekolah atau kewajiban anak ketika di sekolah yaitu adalah menjaga fasilitas sekolah. Coba kalian pikirkan bagaimana perasaan kalian ketika sekolah kalian kotor. Bagaimana perasaan kalian ketika toiletnya kotor, kemudian kelasnya banyak debunya, kemudian mejanya patah, kursinya goyang-goyang. Bagaimana perasaan kalian? Tentu saja ketika di sekolah kalian tidak nyaman ketika fasilitas sekolahnya tidak sesuai dengan keinginan kalian. Nah, oleh karena itu kalian mempunyai kewajiban untuk menjaga fasilitas sekolah. Ketika kita menjaga meja, ketika kita menjaga kursi, ketika kita menjaga toiletnya tetap bersih, ketika kita menjaga temboknya tidak dicoret-coret, maka
kita akan merasakan nyaman, kita akan bahagia ketika kita sedang menuntut ilmu di sekolah. Tempat yang bersih juga akan membuat kita semakin semangat melakukan aktivitas. Sebaliknya, jika tempat tersebut kotor, tidak dijaga, maka kita tidak akan nyaman berada di tempat tersebut. Nah, oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk menjaga fasilitas di sekolah agar kita tetap nyaman dalam menuntut ilmu. Paham ya teman-teman sampai sini pembelajaran kita? Nah, tadi Ustazah Amel sudah menjelaskan terkait hak dan kewajiban kalian di sekolah. Nah, selanjutnya Ustazah Amel akan menyampaikan proyek yang harus kalian kerjakan di pembelajaran PPKN. Insya Allah di pembelajaran PPKN ada 2 proyek yang harus kalian kerjakan. Proyek yang pertama, tugasnya yaitu adalah tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Di situ sudah ada list anggota keluarganya. Yang pertama ada ayah, kemudian ada ibu, kemudian ada kakak, kemudian ada adik. Silakan kalian isi apa haknya ayah, apa kewajibannya seorang ayah, kemudian tanggung jawabnya seorang ayah itu apa saja. Silakan teman-teman isi. Jika teman-teman tidak punya kakak, maka teman-teman tidak perlu isi kolom kakak. Jika teman-teman tidak punya adik, maka kolom adiknya tidak perlu diisi. Jika teman-teman tidak punya dua-duanya, maka teman-teman tidak perlu isi dua-duanya. Hanya boleh isi ayah dan ibu saja. Atau silakan boleh diisi kakak, tapi itu adalah hak kalian atau nama kalian. Nah, yang selanjutnya di proyek yang kedua, yaitu Ustazah Amel mempunyai 4 pertanyaan yang harus teman-teman isi. Di situ ada instruksinya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, di situ totalnya ada 4 pertanyaan. Silakan teman-teman jawab pertanyaannya di buku tulis teman-teman. Jawab dengan benar sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, dari pembelajaran PPKN yang tadi sudah Ustazah Amel sampaikan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa setiap anggota keluarga atau setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Di dalam rumah, setiap anggota keluarganya mempunyai hak dan kewajiban. Tentu saja hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang. Ketika kita melaksanakan kewajiban, maka kita berhak mendapatkan hak tersebut. Nah, sama halnya seperti ketika kita di sekolah. Ketika kita di sekolah, kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga sekolah, maka kita akan mendapatkan hak kita ketika kita di sekolah tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat Ustazah Amel sampaikan. Semoga sedikit pembahasan tadi dapat teman-teman sarap walaupun itu hanya sedikit. Nah, Ustazah Amel izin tutup pembelajarannya di hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan dan fokus mendengarkan pembelajarannya hingga tuntas. Selamat mengerjakan proyek di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.